Selamat pagi. Apa kabar Buna? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja semua ya. Baik, hari ini akan kita mulai materi pelajaran IPS kita di semester 2 ini. Kita akan mulai membahas tentang bab 3 yang berjudul tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Oke, yang berjudul ini akan kita bahas tentang hal yang pertama adalah tentang pengertian perdagangan internasional, yang kedua adalah tentang faktor-faktor pendorong perdagangan internasional, yang ketiga tentang manfaat perdagangan internasional, dan yang keempat tentang hambatan perdagangan internasional. Baik, apakah yang pertama tadi adalah tentang pengertian perdagangan internasional? Apakah pengertian perdagangan internasional? Ya, arti perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa baik antar dua negara maupun lebih yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, itulah pengertian perdagangan internasional ya. Nah, kegiatan perdagangan internasional ini menyangkut kegiatan ekspor dan impor ya. Ekspor itu adalah penjualan barang dari sebuah negara ke negara lain. Nah, pelakunya disebut dengan eksportir. Kemudian impor. Impor adalah masuknya barang dari luar negeri ke sebuah negara. Nah, kemudian pelakunya namanya importir. Oke. Sekarang kita ke hal yang kedua. Apakah faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam setiap negara. Nah, letak geografis negara yang berbeda itu berpengaruh terhadap hasil alam atau sumber daya alam yang dihasilkan oleh sebuah negara, sehingga itu menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Karena ada negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena memang tidak ada dihasilkan ya di dalam negara tersebut. Ada justru negara yang hasilnya tentang suatu barang itu berlimpah ya, sehingga mereka bisa menjual kepada negara yang membutuhkan. Nah, ini menyangkut perbedaan sumber daya alam sebagai faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang B, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, itu yang B. Yang C, perbedaan iptek. Ini sebenarnya hal yang saling berkaitan. Sumber daya manusia atau kualitas sumber daya manusia ini, kalau kualitas masyarakatnya baik, juga didorong oleh ilmu pengetahuan teknologinya bagus, mereka bisa menghasilkan barang-barang yang bermutu tinggi yang akan mereka bisa jual pada negara-negara yang membutuhkan ya. Oke. Kemudian yang D adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Budaya ini juga berkaitan dengan gengsi mungkin ya, selera mungkin dalam pemilikan barang-barang. Nah, ini juga sangat berkaitan erat ya dengan faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, oke. Hal yang ketiga, manfaat daripada perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara mampu memenuhi kebutuhannya. Iya, kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh sumber daya alam yang ada di dalam suatu negara, maka bisa diperoleh dari negara lain. Itu manfaat pertama daripada
sebuah negara untuk melakukan produksi yang lebih banyak, lebih besar untuk dijual ke luar negeri. Ya. Yang C, mempererat persahabatan antar bangsa. Ya, kalau sering terjadi interaksi hubungan-hubungan dalam kegiatan perdagangan internasional, maka bangsa yang melakukan kegiatan itu akan semakin erat ya persahabatannya. Kemudian yang D, setiap negara terdorong menciptakan spesialisasi produk, ya produk yang lebih spesial, yang lebih bagus, yang lebih berkualitas, lebih bermutu, ini akan lebih dikejar, ya lebih dibutuhkan oleh masyarakat maupun di luar negeri, maka dia akan lebih laku ya untuk dipasarkan di luar negeri. Nah itu yang dimaksud dengan bagian D. Lalu yang E, mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau produk-produk itu lebih besar, lebih banyak, lebih berkualitas, lebih mampu bersaing ya untuk dijual ke luar negeri, maka ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa atau negara. Oke, itulah antara lain ya sebagai manfaat perdagangan internasional. Kita masuk ke dalam hal yang keempat. Apa sajakah yang menjadi hambatan perdagangan internasional? Nah, yang pertama adalah proteksi. Ya, yang kedua, hambatan yang kedua adalah kuota. Yang C adalah tarif. Hambatan yang keempat adalah politik dumping. Nah, kita mau tahu apa saja pengertiannya ya. Yang pertama adalah proteksi. Proteksi itu artinya adalah tarif tinggi barang maupun impor, ekspor ya yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi barang dalam negeri. Ya. Kemudian yang kedua, kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah barang impor maupun ekspor, juga untuk melindungi produk barang dalam negeri. Itu tujuannya dibuat kuota ya, pembatasan barang ekspor maupun impor untuk melindungi produk barang dalam negeri. Kemudian yang C, tarif ya. Tarif adalah kebijakan pajak atas barang ekspor maupun impor yang dilakukan oleh sebuah negara, juga untuk meningkatkan devisa sebuah negara ya. Kemudian yang keempat adalah politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menjual barang lebih murah di luar negeri. Nah, ini juga bertujuan supaya barang itu lebih diminati di luar negeri, lebih diminati oleh masyarakat luar negeri. Nah, tujuannya juga untuk meningkatkan devisa negara. Nah, inilah materi kita ya di bab 3 ini. Ibu harapkan kamu paham ya. Ditambah dengan membaca bukunya lagi, dan selamat belajar ya. Selamat belajar. Selamat pagi.